salah satu hikmah, salah satu manfaat yang mungkin disadari atau tidak disadari akan banyak berpengaruh terhadap kolbu kita, terhadap hati kita. Banyak cara agar supaya hati ini lunak, hati ini halus, hati ini lembut, hati ini damai, hati ini penuh dengan toleransi. Salah satu dari sekian cara untuk melembutkan hati kita adalah istighosah. Allah sangat mencintai, Allah sangat menyukai orang yang hatinya lembut, yang hatinya lunak, yang hatinya halus, dibanding orang yang hatinya keras. Hati yang lembut sering mengekspresikan, sering menggambarkan, sering menunjukkan tingkah laku keseharian yang juga lembut. Dalam sebuah sabdanya, Rasulullah menyampaikan, Inna lillahi ta'ala, sesungguhnya bagi Allah Ta'ala, aniyatan, memiliki sebuah wadah, memiliki sebuah tempat, memiliki sebuah relung-relung, sebuah tempat min ahlil ard, yang mana tempat ini, wadah ini, space ini berada di penduduk bumi. Maksudnya min ahlil ardi ini adalah kita semua. Jadi Allah memiliki wadah, memiliki tempat untuk setiap saat datang ke orang tersebut, di mana wadah tersebut ada pada ahli bumi. Siapa saja yang dimaksudkan dengan ahli bumi sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa aniyatu rabbikum, adapun wadah tempat Tuhanmu, sabda Rasulullah, qulubu ibadihi salihin, yakni kolbu-kolbu daripada hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi hatinya, kolbunya orang-orang yang soleh, hamba-hamba yang soleh, itu menjadi wadah Allah di muka bumi. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi salihin. Adapun wadah Allah, tempat Allah, ya, tempat Allah datang, tempat Allah singgah, tempat Allah berdiam diri. Jangan dibayangkan seperti kita manusia, ya. Adalah pada hati-hati, kolbu-kolbu hamba-hambanya yang soleh. Nah, ini yang menjadi kata kunci dari istighosah kita. Wa habbuha ilaihi, adapun dari mereka-mereka yang paling Allah sukai, ahabbuha, yang paling Allah cintai, yang paling Allah senangi,
Alyanuha wa arakkuha. Alyanuha yaitu kolbu-kolbu orang yang soleh, alyanuha yang penuh dengan lembut. Ya. Alyanuha yang lembut, yang halus, lemah lembut. Wa arakkuha yang halus. Nah, tentu saja kita bertanya lebih jauh. Kenapa Allah menyukai orang-orang yang soleh, yang kolbunya lembut dan halus? Dan apa kira-kira keuntungan kalau Allah menyukai orang tersebut? Yang pertama, Allah maha lembut, Allah maha halus. Allah menyukai orang yang lembut dan halus, hatinya yang lembut dan halus. Dan insya Allah, kalau disukai Allah, pasti orang tersebut akan dekat dengan Allah. Pasti orang tersebut akan dicintai oleh Allah. Pasti orang tersebut akan mendapat posisi dan derajat tersendiri di hadapan Allah. Para sahabat, satu yang diharapkan itu Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan sahabat-sahabat yang lainnya, mereka rata-rata berkata, biarlah aku hidup apa adanya, yang terpenting aku dicintai oleh Allah. Mereka sangat takut kalau sampai dimurkai oleh Allah. Insya Allah, dengan kita istighosah, terasa atau tidak terasa, sadar atau tidak sadar, pasti akan memberikan pengaruh ke dalam kolbu kita. Kalau kita sudah istighfar, kita sudah baca tasbih Nabi Yunus, kita sudah baca Ya Rahman, Ya Latif, Ya Khabir, itu semua asma-asma Allah yang menunjukkan Allah zat yang maha lembut, zat yang maha halus. Diharapkan dari bacaan tersebut ada satu pengaruh yang positif terhadap kita, hati kita yang mungkin tadinya keras, hati kita yang mungkin tadinya bandel, hati kita yang mungkin sudah berkarat, hati kita yang mungkin sulit sekali menerima nasihat orang lain. Insya Allah dengan istighosah secara perlahan-lahan, secara bertahap, insya Allah Allah akan menjadikan hati kita hati yang lembut dan halus.